Jelas, jauh suara kayak kurang jelas gitu, suara. Oh ya, bentar ya. Oke, udah jelas. Udah jelas suara. Cek, cek. Masuk suara, masuk. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Saya Aprizal, wartawan kantor Berita Antara. Insya Allah akan memandu diskusi kita sore ini, meskipun di tengah pandemi COVID-19, namun kita tetap semangat membahas terkait perdamaian Aceh. Terus lanjut. Terkait perdamaian Aceh yang sudah mencapai usia 15 tahun. Namun sepertinya perdamaian Aceh saat ini masih saja menjadi polemik di tengah kita. Saya kurang tahu apakah persoalan di lapangan ini sangat sulit diselesaikan sehingga menjadi isu setiap tahun ketika ada pencalonan, ketika ada pemilihan bupati, gubernur, atau wali kota, itu menjadi hal yang terus diungkit-ungkit lagi. Artinya dianggap perdamaian yang belum selesai atau seperti apa. Namun di usai perdamaian ini kan ada terbentuk lembaga-lembaga yang hasil dari perdamaian seperti KKR, kemudian BRA. Namun saya ingin tahu seperti apa sih tantangannya saat ini terkait dengan perdamaian Aceh yang kita anggap itu dalam tanda kutip itu belum tuntas sepenuhnya. Mungkin kita bisa ke KKR dulu, mungkin seperti apa kondisi di lapangan, kan? KKR. KKR? Suaranya belum masuk ya? Oh, belum ada suara? Pak Kosna bisa dibantu soal audio ini, Kak? Oh, Bang, kayak Audio dari KKR. bentar ya. Oke. Assalamualaikum. Tapi ini karena kita diskusinya online, ini jadi persoalan juga ya. Karena audio sinyal yang kurang bagus di sini mungkin di Aceh, jadi agak ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Fuadi, udah bisa tuh. Bentar. Oke. Kenapa ya? Udah, katanya udah capek halo-halo katanya. Udah.
Udah Bang. Bang, nggak ada. Halo. Ya, Bang, mungkin masih terkonek dengan ini ya, dengan apa namanya, hands-free Bluetooth ya. Itu agak bermasalah kalau hands-free Bluetooth. Enggak, suara Bang Fuadi udah kedengaran. Ah, Kedengaran, tadi udah ngomong. ah. Oke, mungkin kita gimana, ke BRA dulu atau seperti apa? Ini dengan Pak Fakhrul Razi. Oke, Pak Fakhrul Razi mungkin bisa ke BRA dulu seperti apa ini BRA apa namanya melihat perdamaian Aceh saat ini gitu. Yang kita masih menunggu Bang Fuadi, jadi ke BRA dulu seperti apa, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kita hari ini melaksanakan acara Zoom dengan kontras. Terima kasih banyak telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan segala sesuatu tentang Hari Damai atau MOU yang sudah 15 tahun kita laksanakan atau dilakukan oleh pemerintah Aceh. Pada prinsipnya banyak hambatan dan ada juga yang sudah dilaksanakan seperti harapan, walaupun tidak semuanya terlaksana. 15 tahun ini BRA menjinggapi bahwa tantangan yang lebih banyak, misalnya tantangan anggaran yang paling besar ini sebenarnya. Sehingga kita tidak bisa melaksanakan tugas pokok kita, fungsi kita, atau bahasa kerennya tupoksi BRA belum bisa kita laksanakan sepenuhnya. Misalnya bantuan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, reparasi kesehatan, juga tugas terakhir dari pemerintah Aceh yang diberikan ke Aceh, ke BRA tentang reparasi mendesak. Dan di sini rekomendasi dari KKR sendiri. Ini Pak Fuadi mungkin lebih paham, dari awal sudah mengikuti rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan reparasi mendesak. Jadi BRA berpikir bahwa tanpa dan maksimal. Saya pikir juga di KKR juga hambatan untuk fungsi yang apa? Saya pikir permasalahan ke depan misalnya yang di depan melaksanakan tahun MOU antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka. Ini ada beberapa poin yang belum bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya. Misalnya kalau sesuai tupoksi BRA, itu masalah poin 325, masalah lapangan kerja atau penyediaan lahan pertanian dan dana secukupnya dari pemerintah pusat melalui pemerintah Aceh untuk pemberdayaan ekonomi mantan Kabupaten Gam, Napol-Napol dan masyarakat imbas konflik. Yang tahun ini mungkin baru kita bisa laksanakan di satu kabupaten kota untuk penyediaan lahan tadi, yaitu Kabupaten Aceh Utara. Sementara begitu dulu dari kami, BRA. Baik, terima kasih Pak.
mungkin ini bisa dijelaskan sedikit, ini terkait berapa sih anggaran yang diberikan oleh pemerintah sehingga BRA kesulitan ini dalam mengurus mengurus perdamaian Aceh ini, mengurus mantan-mantan kombatan GAM yang tadi juga disebutkan lapangan kerja, lahan dan segala macam. Itu seperti apa? Kalau untuk tahun 2020 ini memang yang pertama disediakan 23 miliar ya. 23 miliar, tapi setelah dilakukan refocusing anggaran karena kita pandemi Covid, tinggal 17 miliar ya. Jadi ini pun cuma anggaran untuk operasional, gaji PNS yang ada atau gaji sekretariat BRA, ASN di sini, juga honorarium dari bisa dikatakan dari personel BRA, sementara posisi yang lain tidak tercukupi khusus untuk pemberdayaan ekonomi. Yang ada cuma dana pendampingan untuk penyediaan lahan tadi. Apa dana penyimpanan? Yaitu SPPD untuk ke kabupaten kota, biaya untuk rapat, yang begitu-begitu saja. Sementara untuk kebutuhan pemberdayaan ekonomi atau bantuan sosial itu belum maksimal dan bisa dikatakan tahun ini tidak bisa kita laksanakan. Maka kemarin ketika saya atau kami BRA melakukan audiensi dengan Pak Gubernur, meminta bahwa BRA mempunyai tugas besar ke depan, baik dalam segi yang tadi saya sebutkan, beberapa program pokok BRA, juga membutuhkan struktur organisasi yang luas dulu. BRA ini ada di 23 kabupaten kota. Di 23 kabupaten kota yang pada prinsipnya belum ada satupun staf BRA di sana. Cuma yang ada ketua SAPEL, ketua satuan pelaksana satu orang. Mungkinkah kita lakukan pemberdayaan dengan dikontrol oleh satu orang di kabupaten kota? Mungkin tidak. Maka saya sampaikan juga ke Pak Gubernur supaya ke depan dapat dibantu untuk menyediakan tambah personil. Juga saya lihat dulu ada struktur BRA, pengarah BRA, Korpopinda Plus, pasukan, karena juga yang ada di Indonesia dan yang ada di Aceh. Itu insya Allah kita akan bantu BRA ke depan. Mudah-mudahan kita merasa proporsi kita Dewan Pertimbangan. Ini adalah Pramakasa MOU, termasuk Pak JK di dalam, Pak Hamid Awaludin. Dari Aceh ada Tuku Malik Mahmud Al-Etar, ada beberapa senior GAM. Ini juga kita harus meminta arahan-arahan beliau supaya ke depan BRA jalan sesuai dengan yang sudah diamanahkan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2015. Baik, tapi untuk tahun ini Pak, tahun ini berarti kita batal Pak ya, tidak ada kegiatan apa-apa terkait dengan yang tadi disampaikan itu Pak. Tidak ada kegiatan apa-apa berarti ya. Dengan anggaran yang kecil seperti itu karena sudah dipotong oleh dana-dana pandemi COVID, artinya tidak ada lagi kegiatan untuk pemberdayaan seperti itu. Tidak ada ya Pak? Tidak ada. Cuma yang acara proses untuk namanya bantuan anak yatim ya, untuk media massa ada baliho, ada apa, ada makan kan. Cuma yang lain seperti prosesi sebuah acara. Saya pikir begitu aja untuk sementara ini. Mudah-mudahan dilakukan perubahan lagi di anggaran, bisa kita laksanakan bantuan ekonomi untuk mantan kombatan GAM, Napol-Napol dan masyarakat imbas konflik. Yang paling penting juga kita berharap bahwa BRA ke depan
harus ada bantuan pendidikan untuk anak mantan kombatan GAM tadi atau anak syuhada. Juga ada afirmasi pendidikan mau kuliah di luar Aceh yang punya grade lebih baik mungkin dari Unsia. Ada anak-anak kita yang lebih pintar juga belum bisa melaksanakan pendidikan. Kita BRA siap membantu bila memang ada anggaran. Dan anggota Anda data untuk mereka juga sudah kita siapkan sesuai dengan permintaan dari semua anak-anak dari mantan kombatan GAM ini. Anak syuhada. Baik. Untuk jumlah semua yang akan dibantu sudah terdata atau belum, Pak? Kalau Lebih sudah, kurang, berapa jumlahnya semua? kalau anggota GAM mungkin lebih dari 30.000. Dan kalau GAM itu ada pimpinan GAM, nanti bisa kita cross check ulang di pimpinan GAM atau komandannya. Sementara Tapol-Napol juga ada lembaga yang mengeluarkan mereka dari penjara dulu, yaitu Menkumham. Tapi ada sedikit permasalahan mungkin di Tapol-Napol ini jumlahnya bisa bertambah. Kenapa? Bisa tergambarkan mungkin yang ditahan di pos-pos keamanan dulu ada 3 bulan, ada 2 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu, ada terjadi mereka juga dibebaskan tanpa ada surat menyampaikan bahwa ini juga mungkin KKR Aceh yang bisa masyarakat yang ditahan tadi konflik yang tadi. Jadi kita juga ada posisi tugas di pasal 12 setelah mendapat sekian dulu. Baik. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut ke KKR mungkin. Seperti apa tanggapan KKR terkait Damai Aceh yang kini sudah berusia 15 tahun dan meninggalkan begitu banyak persoalan hingga hari ini. Seperti apa, Pak? KKR? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Ketua, Pak Jul, dan teman-teman yang sudah hadir di seminar Dunia Maya hari ini. Mungkin di sini perlu kita jelaskan bahwa KKR Aceh itu lahir dengan segala polemiknya, tetapi KKR Aceh ini adalah sebuah lembaga yang memang sudah lama ditunggu-tunggu oleh korban. Artinya kami selama bertugas kita mendapatkan banyak sekali tantangan, sikap apatisme daripada korban sendiri yang tidak percaya lagi kepada pemerintah khususnya. Sehingga kita butuh banyak waktu untuk meyakinkan mereka bahwa inilah harapan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para korban. Pun demikian dalam perjalanannya, ada banyak tantangan baik dari segi research yang kita miliki, kemudian pengalaman-pengalaman yang KKR yang ada di luar negeri ternyata juga sangat sulit untuk kita terapkan di Aceh, sehingga kita harus mencari satu format tersendiri karena banyak lembaga pengungkapan kebenaran yang ada di luar sana itu
mereka semua berujung dengan proses hukum, tetapi di KKR sendiri kita unik ya untuk KKR Aceh, karena kita semata-mata cuma untuk memperhatikan hak-hak korban, dan penyelesaiannya juga diupayakan menggunakan penyelesaian mekanisme adat yang berlaku di Aceh. Jadi keputusan KKL Aceh nanti itu non-yudisial dan dia tetap mempunyai ketetapan hukum. Nah, sampai dengan sekarang itu KKR Aceh masih dianggap sebuah polemik karena tidak adanya payung hukum secara nasional. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa KKR Aceh adalah mandat daripada MOU Helsinki, kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, dan untuk pengaturannya sendiri diatur dengan Kanun Aceh nomor 17 tahun 2013. Saat ini KKR Aceh itu cuma mempunyai 6 komisioner, karena setelah mundurnya Bapak Fajran kemarin, kita belum mendapatkan pengganti. Artinya kita sudah pernah menyurati supaya agar segera dilakukan PAW, tetapi ini belum dilakukan mungkin waktu itu karena kesibukan persiapan pileg dan segala macam. Jadi ya kita bekerja dengan kekurangan 1 orang komisioner yang ada. Pun demikian dengan 3 mandat yang dibebankan kepada KKR Aceh ini, kita tetap melaksanakannya dengan segala keterbatasan yang ada. Itu mandat yang pertama, itu kita melakukan pengungkapan kebenaran, ya, melakukan pengungkapan kebenaran yang kita lakukan di 14 kabupaten kota dengan hampir 89 kecamatan, dan 89 kecamatan kemudian ada di 500 desa. Itu pengungkapan kebenaran yang kita lakukan dari 2018 sampai dengan 2019, artinya ada jadi mengeluarkan rekomendasi kepada untuk yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, dan mandat untuk melaksanakan Badan Reintegrasi Aceh itu temuan sebanyak 2. Juga mungkin Ketua BR sudah dipanggil oleh Bapak korban. Nah, akan hak-hak pemulihan kesepakatan RPRA dorong yang berupaya untuk melakukan advokasi terhadap kebutuhan daripada hak-hak korban yang sudah kita rekomendasikan di dalam rekomendasi reparasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini, di Agustus juga, kita akan mengeluarkan kembali rekomendasi reparasi. Rencananya kita akan mengeluarkan secara maraton, supaya nanti di akhir kerja daripada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, kita cuma mengeluarkan rekomendasi komprehensif
dan nanti itu juga akan kita dorong secara bersama-sama antara Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh bekerjasama dengan KKR Aceh, bekerjasama dengan Badan Reintegrasi Aceh. Mungkin seperti itu dulu Pak Rahmat, nanti akan berkembang dalam proses diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Fuadi atas pemaparannya terkait kondisi kini terkini terkait perdamaian Aceh yang sudah berusia 15 tahun. Namun kita akan buka dulu untuk 3 penanya pertama. Nah, mungkin yang ingin bertanya boleh menyampaikan pertanyaan langsung dengan menyebutkan nama dan dari mana. Baik, silakan. Ya, silakan Bang Jul Masri. Diaktifkan mic-nya. Oke, udah nih. Oke. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Ketua BRA, selamat sore Bang Fuadi dari KKR, Kak Usna, dan juga kawan-kawan yang telah bergabung di forum virtual ini. Banyak hal sebenarnya ingin saya sampaikan soal perdamaian. Perkenalkan diri dulu ya, nama saya Zulkarnaini Masri. Saya wartawan harian Kompas, bertugas di Aceh. Bang Fuadi mungkin sudah kenal, tapi Ketua BRA belum pernah ketemu. Diterima nanti di BRA. Karena masih baru ya Bang ya, ganti, masih baru ganti Pak Yunus kemarin ya Bang ya. Siap. Nanti kapan-kapan kita main ke kantor untuk diskusi lebih lanjut. Kepada Ketua BRA, saya mau ingin bertanya, apa sih capaian pembangunan perdamaian Aceh setelah 15 tahun perdamaian? Apakah perdamaian ini sudah cukup kokoh atau perdamaian Aceh ini masih rapuh? Rapuh artinya warga Aceh, terutama sekali itu korban, baik saya menyebut korban siapapun yang terdampak dari konflik, baik itu dari GAM, TNI maupun masyarakat sipil, karena kalau di KKR itu kan tidak membeda-bedakan latar belakang siapapun mereka, atas nama dia terdampak itu disebut korban kalau di KKR. Nah, apakah para korban ini sudah cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal ini pemenuhan hak-hak korban? Bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh KKR Aceh? Kalau tadi disebutkan tidak ada anggaran pada tahun ini, it is okay, pada tahun ini mungkin anggarannya sedikit. Tapi ini kan sudah 15 tahun perjalanan. Pasti BRA memiliki evaluasi selama 15 tahun. Nah, kalau tadi pun disebut nggak ada anggaran, tapi kita melihat beberapa kegiatan BRA pada tahun ini justru tidak mengakomodir suara-suara korban. Justru seperti Moge misalnya. Tur Moge itu kan tidak mewakili daripada korban-korban konflik. Nah, aku melihat dalam peringatan 15 tahun perdamaian, pemerintah seperti tidak memberikan ruang bagi korban untuk mengekspresikan, untuk menyuarakan kegelisahan mereka yang mereka pendam selama ini. Pertanyaan kuncinya yang tadi Bang Fakhrul Razi, apa capaian 15 tahun perdamaian Aceh, baik dari sisi infrastruktur ataupun dari sisi kualitas pembangunan sumber daya manusia, terutama untuk korban konflik. Sekian, terima kasih Afrizal. Terima kasih Bang Jul Masri. Mungkin yang lain, kita tahan dulu Pak jawabannya. Mungkin akan kita kumpulkan dulu untuk 3
penanya pertama, nanti biar bisa sekalian dijawab. Mungkin ada dua lagi yang ingin bertanya, silakan. Power Aceh, oke, silakan. Baik, terima kasih Bapak narasumber dari BRA, kemudian SPK, dan tentu pelaksana dari Kontras Aceh, dan ada Jul dan teman-teman lainnya. Tadi sebenarnya beberapa hal sudah disampaikan oleh teman-teman, tapi yang paling penting yang ingin saya tanyakan pertama terkait dengan upaya pemulihan korban di masa konflik itu apa yang sudah dilakukan atau yang sudah dilakukan BRA dan strategi ke depannya bagaimana terkait upaya pemulihan terhadap korban, tidak hanya fisik tapi juga psikis dan juga psikososialnya. Itu juga menjadi catatan penting karena sampai hari ini korban konflik juga masih mengalami dampak yang berlangsung sampai sekarang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana peran BRA untuk mensinergiskan atau memaksimalkan fungsi-fungsi SKPA yang ada di Aceh. Kita paham memang BRA nggak punya dana, tapi bagaimana peran BRA bisa memastikan mainstreaming seluruh isu-isu penguatan perdamaian, pemenuhan hak-hak korban konflik itu bisa masuk dalam perencanaan lintas sektoral seperti itu. Dan yang terakhir, untuk kombatan perempuan ya, itu sendiri bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi keberadaan teman-teman yang dulu kan punya kiprah besar, tapi hari ini juga kan mulai terpinggirkan. Mungkin itu, 3 hal itu. Terima kasih. Sama. Tadi siapa namanya, Kak? Riris dari Power Aceh. Riris ya. Makasih Tuan Riris. Satu lagi yang ingin bertanya kita buka. Satu lagi nih untuk yang ingin silakan. Ada? Masih kita tunggu untuk yang ingin bertanya. Satu orang lagi. Baik, kalau tidak ada, langsung mungkin Pak dari BRA bisa menyiapkan pertanyaan, bisa menyiapkan jawaban terlebih dahulu. Namun sebelum itu, sebelum dijawab, kita bisa menyaksikan atau forum Sipani. Untuk forum Sipani tadi bisa langsung ditanyakan kalau memang ada pertanyaannya. Halo. Ya. Saya mau nanya nih gitu, terkait yang di chat tadi gitu. Gimana sih peran BRA ini untuk menjaga supaya narasi perdamaian ini tuh sampai ke anak muda zaman sekarang gitu? Karena kalau kita lihat at least di forum-forum seminar kayak gitu, kalau kita ngomongin isu damai, itu yang jadi pembicaranya orang-orang yang di isu itu masih orang-orang yang bisa dibilang tuh pemain lama gitu. Gimana caranya untuk mentransferkan ini ke anak muda zaman sekarang kayak gitu? Karena narasi perdamaian ini kan nggak cuma narasi yang dimiliki oleh orang-orang zaman dulu gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, ini lebih ke isu-isu
perdamaian di kalangan milenial mungkin ya, yang saat ini mungkin udah pada nggak tahu tuh konflik Aceh itu pernah terjadi. Belum lahir ya. Belum lahir mungkin. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Namun sebelum dijawab, mari kita dengar dulu selingan nada dari Fuadi Madatilah ya Kak Usna. Ya, oke. Silakan Bang Fuadi, kita dengar selingan hitsnya. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku, sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Waduh, udah nggak ada. Lebih mana? berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Lanjutkan. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh,
Masalah saya dengar apa saya? Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyanyikan lagu Kauni tadi. Baik, kembali ke pertanyaan tadi, mungkin yang bisa dijawab oleh Pak Fakur Razi. Ini Pak, banyak pertanyaan ini untuk Bapak justru nih. Ini BRA, masyarakat berharap banyak nih pada BRA. Dan seperti kita kutip lagu tadi, jangan biarkan nama ini berlalu Pak, berlalu sia-sia. Ya, silakan Pak Fakur Razi, dengan jawabannya. Selamat sore pada seluruh rekan-rekan semua. Kenapa sama BRA semua? Mungkin karena lembaga BRA yang ada cuma di Aceh nih. Ya. Lembaga yang ada di Aceh, di dunia mungkin nggak ada mungkin ada dekat-dekat aja. Kalau di provinsi lain memang nggak ada. Kenapa lahir BRA juga kita pertanyakan bersama. Mungkin semua rekan-rekan yang bertanya juga sudah tahu, lahir karena adanya perjanjian damai antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka di 15 Agustus 2005, yang hari ini mungkin 3 hari lagi akan genap 15 tahun, kan begitu. Juga lahirnya BRA karena memang amanah undang-undang, yaitu Undang-Undang Pemerintah Aceh, di samping juga instruksi Presiden nomor 15 yang berkaitan dengan perjanjian damai tersebut. Perlu kita ketahui bersama bahwa
BRA sebelumnya lahir dengan peraturan Gubernur Aceh. Ini Zul Masri mungkin bertanya tentang bagaimana cukupan atau hasil yang sudah dicapai oleh BRA. Halo? Ya. Dari lahirnya BRA dari awal, dari Pak Usman Hasan dulu, ke Pak Profesor Yusni Sabi, ke Pak Dr. Islahuddin, Om Nurjuli, Pak Nazar, Dr. Hanif Asmara, terus kepada Pak Mirza, Pak Bukhari, saya 2017, terus Tengku Yunus. Tahun ini juga dipercayakan kembali saya memimpin BRA. Tentu dengan aturan yang berbeda. Yang pertama lahir karena dengan peraturan gubernur sejak 2015 lahir BRA atau aturan BRA dengan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2015 yang sudah jelas tupoksi kerja seperti saya sebutkan tadi. Namun kita juga tidak menafikan capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh BRA masa lalu. Misalnya ada pembangunan rumah korban konflik, pemberdayaan ekonomi, yang sudah kalau pembangunan rumah mungkin laporan dari Kementerian Sosial sudah 29.000 unit rumah yang sudah dibangun. Tapi hasil kita apakan kembali dengan kementerian di tahun 2017 ketika waktu itu saya ketua. Banyak rumah memang belum dibangun malah. Kenapa belum dibangun? Mungkin data atau verifikasi data dulu yang belum siap 100%. Kita juga memahami bila data tidak lengkap, jangan harap pembangunan akan tepat sasaran. Mungkin dulu kelemahan kita, data yang kita punyai belum sepenuhnya milik bersama, sehingga ketika lahir BRA dengan Kanun Aceh, kita memulainya dengan melakukan rencana kerja 2017 ya. Saya tidak bisa menjawab lampau jauh dulu ke belakang, saya latar belakang ini dulu. Dan kita susun Renstra BRA waktu itu. Di kajian strategisnya kita memasukkan kembali program-program yang sempat dimunculkan dulu tapi belum terlaksana sepenuhnya. Misalnya program pemberdayaan ekonomi. Di masa kepemimpinan saya sebelumnya, kita juga diberi dana yang tidak bisa dikatakan besar, tidak bisa dikatakan kecil. Tapi ada dana yang diberikan oleh pemerintah Aceh menyangkut dengan pemberdayaan ekonomi. Rumah kombatan nampaknya kalau masa saya belum pernah kita lakukan, karena mengingat data tadi Kementerian Sosial juga meminta kembali kalau memang ada rumah yang belum dibangun, kami akan membantu tapi dengan data yang benar. Maka di sini terima kasih banyak kepada KKR mungkin yang sudah melakukan verifikasi ulang terhadap korban konflik. Semoga data yang diberikan ke kami juga baik secara individu maupun kelompok, yang mana yang belum kita lakukan akan kita lakukan, dan yang mana yang sudah kita lakukan kita sempurnakan ulang. Saya pikir antara pertanyaan Riris dengan Zul Masri tidak jauh berbeda. Cuma satu mungkin ada beberapa program BRA yang bisa kita lakukan melalui program SKPA, mungkin teknis ini ya. Ada beberapa SKPA memang mencoba membantu BRA, misalnya tenaga kerja dan mobilitas penduduk, ada membangun rumah transmigrasi lokal di tahun 2016 kalau nggak salah saya, ada 100 biji, 100 unit lebih kurang. Tapi akhirnya data juga yang tidak benar diberikan.
pertama kita lakukan hubungan antara kementerian atau dengan antara dinas, tapi ketika dilaksanakan mungkin jauh dari harapan daerah. Ini merupakan tantangan dan minggu lalu saya berhadapan dengan atau melaporkan kepada Pak Gubernur bahwasanya tugas besar BRA ini mungkin akan bisa dibantu dengan pelaksanaan di dinas-dinas terkait. Misalnya masalah beasiswa anak korban konflik. Dengan 15 tahun ini mungkin kalau yang dulu masih umur 2 tahun sudah tamat SMA dan sudah berhak mendapat pendidikan tinggi. Kita juga berbicara dengan dinas terkait, di sini ada BPSDM. Mungkin mereka bisa membantu BRA. Kita siap memberikan data sehingga tidak termunafikan hak-hak korban konflik. Seperti juga kemarin ada beberapa anak-anak korban konflik datang ke BRA, yaitu dari jasa atau jaringan anak suhada. Juga mereka berharap ke depan BRA dapat memberikan kepada mereka bantuan beasiswa atau bantuan pendidikan untuk anaknya, adik-adiknya. Juga bantuan ekonomi untuk orang tuanya, kalau memang orang tuanya tinggal yang perempuan bisa dibantu bantuan ekonomi dan bantuan sosial. Tentu sesuai dengan tupoksi BRA, kita akan lakukan bantuan jaminan sosial atau jaminan atau bantuan sosial tentu dengan data yang benar. Di sini yang seperti saya ceritakan tadi, anggaran kita memang terbatas, tapi juga kita harus lengkapi aturan-aturan yang melekat dengan sebuah program. Sekarang kita lakukan program e-planning, e-budgeting, dan e-kinerja. Jadi tidak semata-mata begitu masuk sebuah proposal, kita verifikasi, kita berikan dana, apa benar atau tidak. Tapi kita harus melalui program sesuai dengan yang dilalui oleh dinas-dinas yang lain. Ada planning yang terencana, ada data yang benar, ada pembahasannya, dan ada peruntukannya. Selanjutnya, kalau dari Silvan Nasri, saya pikir kenapa isu-isu ini tidak diberikan kepada kaum muda ya, kaum milenial tentang damai Aceh ini. Ini jadi tugas bersama BRA, juga KKR, juga Kontras, juga seluruh elemen masyarakat Aceh perlu menyampaikan kepada kaum milenial bahwa di Aceh pernah terjadi konflik yang berpanjangan mungkin sampai 30 tahun dan perjalanan perdamaian sudah 15 tahun ini sampai di mana apa yang sudah dicapai. Juga mari kita sama-sama juga memberitahukan pada milenial ini sehingga tidak mengambang gitu saja apa itu perdamaian. Maka tahun ini ada rencana dari BRA ingin melakukan usulan pembangunan museum perdamaian. Apa tujuannya? Supaya sebahagian dari anak-anak muda ini tahu bahwa di Aceh pernah konflik yang panjang, terjadi perdamaian, isi kita bersama-sama perdamaian ini sehingga terlaksana dengan baik. Mungkin satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa kenapa kok di hari perdamaian ini ada kegiatan moge ya? Mungkin dari saudara Zul Masri dari Kompas tadi. Sebenarnya Hari Damai Aceh ini sudah menjadi milik bersama sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014. Malah lebih duluan lahir Hari Damainya dengan lahir BRA secara sebuah kelembagaan yang resmi. Saya pikir Moge ingin menyampaikan destinasi wisata, ingin menyampaikan bahwa Aceh damai, ingin bersama-sama dengan kelompok yang lain atau golongan yang lain, ingin menyampaikan di Aceh sudah damai. Mungkin dengan cara mereka tentu pasti harus roadshow, nggak mungkin
motor besar itu diparkir di sebuah tempat, kita katakan tentu perlu roadshow mungkin dari dari Teming sampai Banda Aceh. Kenapa? Supaya Hari Damai ini atau Damai Aceh bisa mereka sampaikan ke seluruh Indonesia atau perlu ke dunia bahwa Aceh sudah damai. Semoga damai ini tetap abadi. Mari kita juga sama-sama mengisi perdamaian ini, seperti juga lembaga-lembaga lain yang ingin menyampaikan sesuatu unek-unek di dekat Hari Perdamaian itu. Masuk dari Kontras hari ini mungkin juga menyampaikan, membuat suatu diskusi ini, bahagian juga ingin menyampaikan kepada pihak lain ada kebersamaan untuk menyampaikan perdamaian Aceh. Juga dari yang lainnya lagi juga ingin mengundang kita menyampaikan refleksi, juga bahagian untuk menerangkan kembali atau mensosialisasi kembali bahwa Aceh pernah konflik, Aceh damai, dan sekarang kita isi damai itu. Saya pikir begitu juga di kalangan TNI yang ingin menyampaikan hari damainya. Yang pertama tanggal 14 besok akan melakukan seminar yang mereka panggil semua unsur-unsur masyarakat Aceh, baik yang terlibat langsung dengan perdamaian maupun yang tidak langsung, yaitu dari kawan mahasiswa, rekan-rekan adik-adik dari Inang Bale, dari Putra Aceh atau dari mana-mana diundang supaya ingin menyampaikan apa yang terjadi atau bagaimana kita isi perdamaian ke depan. Jadi di sini Pangdam Iskandar Muda melakukan seminar tersebut yang sebelumnya ingin dilakukan oleh BRA, tapi mereka muncul, mereka ingin menyampaikan perdamaian, ingin bersama-sama aktif dari dalam Hari Perdamaian Aceh. Begitu juga di hari tanggal 15 ada penanaman pohon di Komplek Wali Nanggro. Mungkin dari markas besar TNI atau melalui Kodam Iskandar Muda melihat bahwa Komplek Wali masih sangat gersang, ya. Jadi menawarkan kegiatan penanaman pohon, penghijauan di Komplek Wali. Jadi juga bahagian dari kegiatan MOU ini. Juga mereka melakukan bantuan sosial atau bantuan rumah di Langkahan. Info ke saya ada 6 unit rumah yang dibantu dari TNI untuk kalangan korban konflik kita di Langkahan sana. Ada bantuan berbentuk bibit ikan dan juga bibit tanaman atau sayur-sayuran. Juga bahagian menyampaikan keinginan bersama-sama membangun perdamaian, mengisi perdamaian di Hari Perdamaian. Saya pikir sementara dari saya, masukan kita terima, bersama-sama kita pecahkan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fakhrul Razi. Mungkin ada sedikit ini terkait data yang tumpang tindih dan kurang lengkap. Ini usia kita sudah 15 tahun, begitu susahnya kita mendapatkan data. Apa persoalan di lapangan, Pak? Ya, persoalan sebenarnya seperti kita lihat tadi, ada SDM dan apa yang belum sempurna di BRA, ya. Maka begitu lahir BRA ke depan ini yang tahun 2015, sudah ada struktur yang jelas, ada bagian database, ada koneksi database, dan ada sekretariat BRA. Semua ini kita atur dalam satu sistem SIBRA namanya, sistem informasi BRA. Supaya data-data yang masuk kita terima, nanti kita verifikasi ulang. Sementara data sebelumnya seperti tidak tepat disampaikan sebelumnya, juga pindah-pindahnya kantor, hard copy-nya hilang entah kemana, jadi perlu kita lakukan kesempurnaan ulang. Ini juga perlu. Kenapa? Tanpa data benar, seperti saya katakan lagi, pembangunan tidak akan pernah benar. Jadi mohon juga mungkin bantuan dari Bang Fuadi, dari KKR, nanti hasil verifikasi kita terima sesuai dengan rekomendasi tugas KKR yang direkomendasikan ke BRA, misalnya seperti yang akan dilakukan rehabilitasi mendesak. Ini juga 245 orang ini bagaimana kita lakukan reparasi yang benar, ya. Sehingga kami sudah duduk bersama dengan KKR membangun juknisnya bagaimana, sehingga
tepat apa yang kita lakukan, dan bersama-sama juga dengan SKPA yang lain mungkin bisa membantu melakukan rehabilitasi ini. Ini masih kita perlu bicara sehingga tidak menjalur keluar yang tidak tepat, sehingga kita perlu duduk-duduk kembali, menyesuaikan, membentuk kelompok kerja mungkin, atau membentuk tim kerja ulang baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, sehingga pelaksanaan reparasi ini yang perlu atau yang segera akan dilaksanakan tepat sasaran, yang pertama. Yang kedua, kita sangat berharap, dan rekan-rekan yang yang reparasi mendesak ini, saya juga sudah kunjung, sudah melihat apabila tidak direhab, mungkin 2, kalau nggak mati, gila. Jadi ini perhatian pemerintah bagaimana memberikan dana melalui BRA atau melalui SKPA yang lain. Kita bersama-sama melakukan rehabilitasi ini sehingga baik kaum perempuan yang korban yang lama, tidak perlu kita sebutkan korban di sisi apa, tapi yang jelas mari kita bersama ingin membangun Aceh dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan hari damai yang hakiki, yang bersama-sama kita melakukan kesempurnaan ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fakhrullazi. Mungkin dari KKR yang ada yang ingin menambahkan ini terkait tadi dijelaskan bahwa data yang nggak relevan ini masuk ke BRA ini, mungkin KKR melihatnya seperti apa? Atau mungkin ada teman-teman lain dari PTM dan kawan-kawan kita tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bang Rahmat. Sebenarnya kita sebelum kemarin pelantikan Pak Ketua, Pak Fakhrullazi kembali sebagai Ketua BRA, sudah beberapa kali melakukan koordinasi itu dengan BRA dan juga dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kodam Iskandar Muda dan juga Polda Aceh. Karena sistem kerja kita di KKR Aceh tidak melihat siapa dia yang menjadi korban. Artinya kita tidak memilih kasih dalam menentukan korban. Jadi korban bisa siapapun menurut kami di KKR Aceh. Asal dia terimbas daripada hal ini, maka dia adalah korban. Baik itu dari IGAM, masyarakat sipil, TNI, Polri, atau milisi dan lain sebagainya. Kalau memang dia terimbas, maka dia tetap kita kategorikan sebagai korban. Namun sampai dengan berakhirnya periode ketua sebelumnya itu, kita belum mendapatkan data dari BRA, sehingga kita masih tetap bekerja sesuai dengan data yang selama ini didampingi oleh teman-teman CSO yang ada di kabupaten kota. Sangat penting sebenarnya melakukan sinkronisasi data antara KKR dan BRA, karena jangan sampai nanti terjadi tumpang tindih. Tapi alhamdulillah KKR dan BRA sudah sepakat bahwa BRA akan menerima data dari KKR untuk korban konflik, sementara data mantan kombatan akan diambil langsung dari wilayah-wilayah yang ada di seluruh Aceh. Jadi sebenarnya dengan kepengurusan yang baru ini kami sangat menaruh harapan, juga korban juga sangat menaruh harapan, juga dengan dikeluarkannya surat ketetapan oleh Gubernur Aceh bahwa untuk reparasi mendesak yang sudah kita ajukan itu agar segera ditindaklanjuti oleh BRA melalui dinas-dinas terkait. Mungkin di sini saya ingin menampilkan sedikit data yang sudah
kita kerjakan selama ini, ya, itu dari 2017 sampai dengan akhir atau Desember 2019, kita sudah melaksanakan proses pengambilan pernyataan atau istilah bersama kita antara KKR dan BRA itu memverifikasi kembali, tetapi melalui mekanisme yang sudah kita atur dalam standar prosedur yang sudah kita tetapkan di KKR Aceh. Itu dimulai dari Aceh Utara sampai dengan Banda Aceh. Itu data yang sudah masuk ke dalam database kita itu semuanya ada 4.286 korban. Itu ada yang korban langsung, kemudian ada yang ahli waris karena korban sudah capek menunggu dan akhirnya harus kembali ke pangkuan ilahi. Dan dari 4.300 yang sudah kita ambil itu, kita mendapatkan temuan beberapa hal apa yang seharusnya menjadi kebutuhan korban saat ini. Jadi kita membuat analisa terhadap kebutuhan korban bukan sesuai dengan keinginannya, karena kalau sesuai dengan keinginan korban itu kita takutkan bahwa pemerintah tidak akan mampu untuk memenuhinya, tapi kita melakukan wawancara bahkan sampai untuk satu korban bisa jadi sampai dengan 1 minggu, dan untuk mendapatkan sebenarnya apa kebutuhan yang diinginkan oleh korban. Itu dari 245 yang sudah kita rekomendasikan reparasi mendesak itu, kesemuanya mereka membutuhkan pengobatan secara psikologis. Jadi dampak trauma konflik itu, baik korban langsung maupun anak-anak korban, sampai dengan saat ini masih dirasakan. Kemudian untuk korban-korban yang sudah usia lansia sesuai dengan peraturan Menteri Sosial tahun 2008, ya kita merekomendasikan mereka untuk mendapatkan semacam jatah hidup. Tapi bukan seperti BLT yang semua orang yang kurang mampu bisa mengaksesnya, tapi ini adalah benar-benar hak korban, bukan bantuan. Tapi benar-benar hak korban yang memang harus didapatkan sebagai kompensasi dia menjadi korban langsung selama masa konflik itu. Kemudian ada juga yang setelah kita lihat dan kita verifikasi itu seperti kata Ketua BRA tadi, ya dua hal, ya kalau enggak mereka mati ya sampai dengan mati juga tidak akan bisa mendapatkan apa-apa kalau kita terus berkutat dengan masalah data tadi, Pak Ketua. Makanya kami sangat berterima kasih dengan sambutan pengurus BRA yang baru ini. Ketika di awal-awal dilantik, langsung kita melakukan koordinasi. Mungkin 1 minggu dilantik ya Pak Ketua, kita lakukan koordinasi dan kemudian alhamdulillah kita bisa bertemu, melakukan diskusi, dan kita sudah membuat skemanya seperti apa. Kemudian masalah yang melaksanakan pemulihan ini siapa saja boleh, tetapi yang penting korban bisa mendapatkan hak pemulihannya. Nggak mesti BRA, nggak mesti KKR, boleh dinas terkait atau lembaga apapun yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota. Nah, kita ada beberapa tantangan ini dalam melaksanakan reparasi ini. Itu yang pertama, sistem database kita ini masih terlalu kecil. Kalau memang untuk mengumpulkan semua data korban konflik yang ada di seluruh Aceh dengan keuangan yang dimiliki oleh KKR Aceh, misalnya untuk 2021 ini kita cuma dibiayai 3 miliar. Dan itu cuma untuk bisa untuk gaji saja, tapi kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun di luar kantor. Kemudian data-data yang disampaikan oleh korban setelah kita melakukan wawancara itu, ini masih bersifat sangat umum.
Karena kalau memang kita melakukan interview terlalu mendalam, akhirnya mereka itu tidak bisa memberikan informasi secara objektif karena teringat dengan apa yang mereka alami di masa lalu. Makanya ke semua korban yang kita rekomendasi kemarin itu, salah satu rekomendasi yang terpenting adalah rekomendasi mendapatkan layanan psikologis. Kemudian karena korban sudah sangat tua, sudah terlalu lama ini menunggu, mereka itu kesusahan sekali untuk mengidentifikasi kebutuhannya. Sehingga kita harus melakukan interview mendalam dengan keluarganya, dengan lingkungannya. Dan kembali lagi ke masalah dana tadi, sehingga resource yang ada di kita itu sangat terbatas. Sehingga untuk di kabupaten kota sendiri kita masih mengandalkan relawan-relawan. Jadi ini juga adalah satu hambatan atau satu tantangan bagi kami. Jadi ya alhamdulillah sambutan baik. Kemarin saya mendapatkan bahwa akan segera ada pertemuan tim anggaran pemerintah Aceh di minggu depan ini untuk membicarakan masalah reparasi mendesak untuk 245 korban ini. Dan kami sangat bersyukur dengan segala keterbatasan yang ada di kantor kami, yang ada di lapangan, segala keterbatasan data yang ada juga, ada sambutan yang sangat bagus daripada pemerintah Aceh. Dan alhamdulillah, ini bisa, harapan kami ini bisa berjalan dengan semestinya. Jadi jangan lagi ada semacam tuduhan-tuduhan mengeksploitasi korban dan segala macam karena ini sudah terlalu lama. Dan sebenarnya korban tidak membutuhkan hal-hal yang besar untuk mendapatkan hak-haknya. Karena ada korban yang cuma minta diuruskan akte lahir anaknya karena mereka tidak punya KTP. Jadi sebenarnya bukan hal yang terlalu sulit untuk melakukan pemulihan kepada hak-hak korban ini. Cuma yang terpenting adanya keinginan dari kita, adanya keinginan dari pemerintah, keinginan dari teman-teman CSO yang ada, keinginan daripada masyarakat, wartawan dan segala macam untuk melakukan publikasi ini. Jadi ketika ini terpublis dengan sangat baik, maka harapan-harapan yang selama ini ada pada korban itu bisa terpenuhi. Mungkin seperti itu Pak Rahmat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Puadi atas jawabannya yang telah diberikan. Mungkin kita akan membuka sesi kedua, 2 pertanyaan saja. Sebelum nanti akan masing-masing narasumber kita akan closing statement untuk menutup acara kita sore ini. Baik, yang ingin bertanya untuk 2 orang lagi, silahkan. Tadi dah gua enggak berata je. Izin moderator. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya Muslim dari Pemuda Aceh Selatan, PAS Banda Aceh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama saya apresiasi atau berbangga atau seperti apa. Ada terobosan baru yang dilakukan oleh BRA hari ini bahwa memperingati Damai Aceh itu dengan touring gitu ya. Saya pikir ini terobosan baru untuk mengkampanyekan Aceh damai, Aceh aman, sistemnya dengan mensubsidi para orang-orang kaya yang memiliki moge ini untuk tur ke Aceh gitu ya. Ada subsidi khusus gitu ya. Saya pikir ini apresiasi dulu ini. Ya, karena kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini setelah 15 tahun Aceh damai, ada korban-korban konflik yang hingga hari ini belum mendapatkan bantuan
belum mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka dapatkan. Ini saya berpikir tadi touring Moge ini juga wilayahnya juga turun ke Aceh Selatan, misalnya di daerah Jambu Kupuk. Ini daerah saya ini, tetangga kampung saya yang saya menyaksikan bagaimana saat kejadian, bagaimana masyarakat di sana trauma dan bagaimana kondisi hari ini saya saksikan sendiri. Tetapi kondisi ini tidak direspon dengan baik oleh BRA, oleh pemerintah Aceh misalkan, bagaimana pemulihan hak bagi mereka. Jika hari ini kita masih bertanya, masih persoalan data, saya pikir lucu gitu. Ada berapa tahun sudah jalannya BRA kok masih persoalan data. Oh, yang dipermasalahkan kita kekurangan dana, tapi dananya digunakan untuk touring. Seberapa efektif sih touring Moge ini untuk mengkampanyekan Aceh damai itu seberapa efektif? Apalagi dalam kondisi damai seperti ini, dalam kondisi COVID seperti ini. Jadi mungkin seperti itu pertanyaan sekaligus ungkapan rasa cinta saya ke BRA ini dengan terobosan-terobosannya. Demikian, terima kasih moderator, saya kembalikan. Terima kasih Bang Muslim, mewakili Barat Selatan mungkin Abang ya. Ada satu lagi, satu orang lagi yang ingin bertanya. Iya Bang. Halo. Silakan. Iya silakan. Syahrul, ya Bang Syahrul. Saya Syahrul, saat ini sebagai Direktur YLBHI LBH Banda Aceh. Ada banyak hal mungkin yang harus kita sampaikan di ulang tahun yang ke-15 perdamaian Aceh ini. Beberapa hari lagi ya, 15 Agustus itu. Tapi mari kita kilas balik sedikit tentang cita-cita perdamaian, konflik dan perdamaian itu. Setidaknya terdapat 3 hal yang sangat mendasar dan kemudian itu disepakati oleh kedua belah pihak, baik GAM maupun RI, kemudian dituangkan dalam MOU dan diimplementasikan dalam UPA sebagai komitmen dasar, dan kemudian tidak atau belum dijalankan dengan serius oleh pemerintah Aceh dan didukung oleh pemerintah pusat. Yang pertama itu tentang dana otonomi khusus itu yang jika kita hitung dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 itu sudah mencapai 80 triliun lebih mungkin. Kemudian jika kita prediksikan di umur dana otsus di 20 tahun nanti itu bisa Ini mungkin Bang Syahrul, bila mungkin terputus koneksi atau seperti apa, ini kita belum bisa terhubung kembali dengan Bang Syahrul. Oke, Bang, sorry terputus barusan. Kita mau menyampaikan bahwa sampai dengan 2019 itu ada 80 triliun lebih. Kalau kita mau sepakat melihat kembali ke komitmen perdamaian sebagaimana sudah tertuang dalam MOU dan UPA, setidaknya itu ada 4 penggunaan khusus dana otsus itu yang harus difokuskan oleh pemerintah Aceh. 5. Yang pertama itu terkait dengan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, ekonomi masyarakat. Yang ketiga, pendidikan,
keempat kesehatan, dan yang kelima adalah bertanggung jawab terhadap korban pelanggaran HAM di masa konflik. Ya, ada 5 poin penting yang kemudian itu benar-benar ditegaskan dalam UPA. Kita bisa melihat kembali terkait dengan. Nah, mari kita lihat. Pertama, ekonomi masyarakat, pembangunan ekonomi masyarakat. Kita masih berada di peringkat tertinggi kemiskinan setingkat Sumatera, dan nasional kita berada di posisi ke-7. Yang kedua terkait dengan pendidikan. Begitu juga kita itu masih berada di posisi yang sangat miris. Pembangunan, kita juga nggak terlalu wow-wow sekali fasilitas publik. Bahkan sampai saat ini masih ada fasilitas-fasilitas kesehatan, infrastruktur terhadap kesehatan yang kemudian tidak memadai dan memaksa orang miskin harus tetap berada di rumah untuk hak atas kesehatannya. Kita masih bisa mendapatkan bahwa orang-orang miskin itu masih ada alasan pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa tidak ada ranjang, belum ada ranjang untuk berobat. Kemudian hak atas korban pelanggaran HAM masa lalu. Kita masih bisa, seharusnya apa yang dilakukan oleh BRR di 15 tahun perdamaian ini. Mereka mempublikasi capaian, bukan rencana. Jadi kalau kita lihat presentasi Ketua BRR tadi, itu masih mempresentasikan rencana. 15 tahun ini masih mengungkapkan evaluasi-evaluasi. Masih mengungkapkan evaluasi-evaluasi, sedangkan capaiannya itu bahkan hampir tidak ada yang kemudian yang sangat mendasar kita. Seharusnya BRR itu pada hari ini mempublikasikan berapa orang korban yang kemudian meningkat ekonominya. Berapa orang korban, anak-anak korban pelanggaran HAM di masa konflik itu kemudian sudah sukses dalam bidang pendidikannya karena tanggung jawabnya diberikan oleh pemerintah. Beasiswa diambil khusus kepada anak korban. Harusnya itu yang disampaikan. Kemudian kesehatan juga seperti itu. Berapa orang korban-korban yang membutuhkan kesehatan, pengobatan secara kesehatan juga harus dipublikasi. Nah, kembali lagi ke rencana tanggal 12 sampai 15 Agustus yang dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui BRA. Apa yang akan dialami oleh masyarakat dengan rencana ini yang mau touring itu? Saya ingin bertanya, masih mungkin nggak Pak untuk dibatalkan? Kalau masih mungkin, dana 300 juta itu, kami bisa bantu Bapak ke mana Bapak seharusnya menyalurkan uang itu. Kami bisa mengantarkan Bapak ke rumah-rumah itu. Yang mungkin mereka masih numpang di rumah orang. Jangankan rumah, tanah pun nggak punya. Kami bisa mengantarkan itu, Pak. Kalau masih mungkin dibatalkan. Nah, mungkin itu. Yang kedua ingin saya sampaikan adalah, pernah nggak BRA itu memanggil semua kepala desa di Aceh, baik secara keseluruhan maupun bertahap, Pak, untuk memverifikasi data-data yang Bapak bilang tadi nggak jelas tadi itu? Pernah nggak? Nah, kalau itu pernah, kita pikir nggak akan salah. Apakah kegiatan itu tidak bisa dilakukan? Apakah kegiatan keluar daerah itu hanya dianggap ke Jakarta, ke luar negeri, studi banding, dan lain-lain? Apakah mengunjungi kepala desa dan mengunjungi korban itu bukan kegiatan dinas? Gitu. Mungkin itu dulu Pak, Bang. Kami juga yang paling penting masih mungkin nggak dibatalkan touring itu, atau disisakan saja Pak setengah, dan kami bisa mengantarkannya ke rumah-rumah yang berhak mendapatkannya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Syarul. Pak, mungkin langsung saja Pak dari BRA yang ingin menanggapi pertanyaan yang sesi kedua ini Pak, dari Muslim mungkin pertama tadi Pak, yang mewakili Aceh Selatan ya Pak. Maaf Pak, dari BRA belum kedengaran Pak, suaranya masih terkunci audionya Pak.
Syukur Razi. Mungkin digeser ke samping untuk ditekan tab speaker, Pak. Oke, Pak. Halo. Ya, selamat sore kembali. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Adinda Muslim Al-Yamani ya, dari Aceh Selatan. Tadi ada tersebut jambu pupuk, mungkin ada ekspresi yang tidak tercapai bagaimana kita lakukan di jambu pupuk. Saya pikir ini arahnya ke yang menjawab Bang Fuadi Abdullah ini urusan ke sana, masalah HAM di sana ya. Tapi masalah touring tadi, mungkin kita bisa melihat dari segi mana sudut pandang yang mana mungkin ada yang berbeda-beda melihatnya. Perencanaan anggaran sekarang tentu tidak begitu saja, tapi seperti mana sebelumnya anggaran dilakukan pembahasan sebelum kita tahun berjalan. Kebetulan kemarin ada COVID ya, juga ada refocusing ulang kembali anggaran. Seperti juga Syahrul katakan tadi, kalau memang bisa dibatalkan, kenapa tidak bisa dibatalkan kelontoran dana itu. Tapi kan bukan begitu, saya ambil 300 juta, saya antar satu-satu rumah ke rumah itu kan, itu juga melanggar sebuah aturan anggaran yang harus kita pahami. Kalau saya juga punya keanggaran miliaran, saya juga mau kasih kepada mereka. Karena juga saya tahu beberapa anggota atau rekan-rekan yang masih korban konflik. Tapi tidak begitu kita caranya membuat, misalnya memanggil kepala desa, membawa anggaran, memberikan. Saya pikir juga ada hal yang salah. Jadi perlu kita verifikasi. Kalau memang pertanyaan saudara tadi Syahrul, apa pernah memanggil kepala desa ke Banda Aceh untuk ditanyain atau didatangin? Saya pikir belum pernah kita lakukan. Juga di situ juga butuh anggaran, kita panggil orang, membayar anggota, membayar uang jalannya, makannya, tidurnya, juga butuh anggaran. Anggaran itu juga harus dibahas sebelumnya. Jadi kita tidak perlu memperpanjang sistem anggaran negara sekarang. Tentu ada perencanaan, ada budgeting dan kinerja kita. Kalau nggak ada kinerja, kenapa ini bayar? Begitu juga masalah touring tadi. Kalau memang mereka tidak gunakan anggaran, ya kita kembalikan ke negara, kan begitu. Misalnya isi bensin umpamanya tidak datang semuanya, ya kan ada pertanggungjawaban yang sesuai dengan sebuah laporan pertanggungjawaban anggaran. Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit. Touring ini adalah bahagian dari mengisi perdamaian, mungkin dari IMBI ya. IMBI ingin menyampaikan bahwa Aceh damai, ingin mempromosikan bahwa Aceh sudah damai. Yang kita tahu IMBI ini memang orang kaya-kaya, namanya juga IMBI, nomor motor besar. Tapi bukan bahasanya mereka akan gunakan uang kita sepenuhnya. Dengan mereka melakukan destinasi wisata, mungkin uang juga akan masuk ke Aceh, berputar lagi investasinya. Jadi dari hasil yang mana kita lihat. Mungkin dengan kalau tahun ke depan dibawa dari Aceh Selatan ada berapa moge, mungkin mereka bawa sendiri, uang sendiri gitu. Jadi saya juga bukan menggunakan anggaran ini. Jadi bahagian dari refocusing anggaran kemarin yang bisa digunakan acara apa. Jadi IMBI juga mengusulkan sedikit anggaran, bisa juga banyak, tapi mereka mungkin belum bisa menggunakan sepenuhnya. Kalau memang mereka nggak gunakan uang itu, ya kita nggak bayar, kan begitu. Ada bukti-bukti pembayarannya, ada kontraknya, ada semuanya, kan nggak sebatas ambil uang 300 juta bagi-bagi isi bensin, itu nggak kayak gitu. Sepertinya ada sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan. Mereka isi bensin, ya harus dibayar. Bayarnya uang bagaimana, itu ada kontraknya. Saya pikir saya nggak bisa bicara sistem pertanggungjawaban, itu ada sekretariat BRA, ada KPA-nya, ada PPTK-nya, itu masalah anggaran. Tapi tujuannya IMBI ingin menyatakan damai Aceh ini harus bersama-sama kita lakukan. Mungkin mereka bisa mempromosikan ke luar Aceh bahwasanya dengan mereka roadshow
bisa disampaikan keluar bahwa Aceh sudah nyaman. Tidak perlu kita takut untuk berinvestasi ke Aceh. Hasil investasi itu juga saya pikir juga dibutuhkan oleh Aceh, dibutuhkan juga oleh korban konflik, dibutuhkan juga oleh mantan kombatan GAM, dibutuhkan juga lapangan kerja oleh Tapol-Napol, juga bahagian mungkin hasil dari kerjasama kita bersama-sama membangun Aceh ke depan, mengisi pembangunan Aceh ke depan. Satu lagi misalnya dari Syarul mengatakan bahwa kenapa kok data-data belum benar-benar ini? Seharusnya kita sudah jalan terbang gitu kan. Perlu diketahui Aceh 2005, 2004 musibah besar, gempa dan tsunami, juga korban konflik yang banyak, jadi bersisa berbagai-bagai persoalan. Belum tentu semua benar. Semua yang datang ke Menasah mendatakan diri juga diberi bantuan oleh BRR, juga diberi bantuan oleh BRA, juga diberi bantuan oleh LSM, diberi bantuan oleh kementerian-kementerian. Di sinilah terjadi tumpang tindih data. Kalau saya juga menggunakan data tersebut, nanti tersakiti orang yang belum menerima bantuan sama sekali. Tapi kita harus jujur, 29.000 unit rumah yang dibangun untuk Aceh, sebahagian juga untuk korban konflik, sebahagian juga untuk Tapol-Napol, sebahagian juga untuk mantan kombatan GAM. Yang dulu mungkin masih hidup sendiri, sekarang sudah menikah, kita juga perlu memberi bantuan ke depan. Maka saya bilang perlu data ulang supaya kita semua mendapat bantuan ini sesuai dengan 3 kelompok tadi. Mantan kombatan GAM yang dulu masih umur 20 tahun belum menikah, mungkin dia tidak minta bantuan rumah. Dia minta bantuan yang lain bentuknya. Sekarang sudah menikah, tambah 20 tahun, tambah 15, jadi 35 tahun. Sudah mempunyai anak 3, 2, tapi belum mempunyai rumah. Kita juga minta mereka mereka juga minta bantuan ke BRA supaya disediakan rumah bantuan. Tapi kalau kita kita sisi ulang, rumah yang dibangunnya rumah yang dibakar. Kalau kita pegangnya itu mungkin sudah selesai, atau ada 1, 2, 3 yang belum dibangun. Itu yang harus kita verifikasi ulang. Tapi bukan itu ceritanya. Sekarang bagaimana kita isi perdamaian ini? Ada rumah yang belum ada, kalau bisa memang kita berikan kepada mantan kombatan. Bukan mantan kombatan GAM, perlu semua masyarakat Aceh yang belum punya rumah, kalau memang kemampuan anggaran ada di situ, apa salahnya kita bangun? Kalau memang perlu kita bangun. Tapi kalau kita cerita tupoksi yang tadi, saya diamanahkan sesuai kanun ke jabatan saya sekarang adalah membantu bantuan sosial, jaminan sosial, menyediakan lahan. Ini yang nyangkut 325, poin 325 langsung menyangkut ke BRA sekarang. Juga harus kita data ulang mantan kombatan GAM, mungkin seperti cerita saudara tadi dari dari KKR. Data itu ada di pimpinan GAM sendiri. Tapol-Napol ada dari lembaga Kementerian Hukum dan HAM. Tapi masyarakat impas konflik ini ada rekomendasi dari KKR, kita terima supaya apa? Supaya tepat sasaran. Yang kemarin juga kami duduk dengan Pak Ketua KKR bahwa ada hampir 5.000 orang yang sudah diverifikasi. Mungkin inilah yang akan jadi masukan kepada kami untuk kita gunakan data tersebut supaya tepat sasaran seperti yang Saudara Syarul katakan tadi. Kenapa masih cerita data? Apa kita cerita melakukan rehabilitasi terus, tapi kan proses anggaran sekarang dengan dulu kan tetap beda. Ini juga kita harus pahami, ada komponen-komponen anggaran yang harus bisa masuk. Tidak sembarangan kita ambil, saya ulang lagi, kita ambil uang, kita bagi-bagi langsung ke korban konflik. Mungkin seperti Saudara Syarul katakan tadi, bisa diantar ke rumah-rumah. Juga mungkin tidak bisa kita lakukan begitu. Nanti apa bantuan apa ini datang, besok saya harus antar lagi ke rumah lain, kan begitu. Tapi tentu ada perencanaan ulang, ada budgetingnya, ada kinerjanya. Kalau memang nggak sesuai seperti yang tadi dikatakan Rokso tadi, kalau memang nggak digunakan anggaran, kita nggak melakukan perampahan mungkin sekretariat, kan begitu. Mungkin disediakan untuk minyak atau untuk makan, mereka nggak perlu ya makan sendiri orang kaya, nggak diamprah yang nggak perlu dipertanggungjawabkan. Kita juga ada proses ini, tidak semata-mata diberikan misalnya ada 300 juta, apa kita berikan bulat-bulat, nggak begitu, nggak begitu caranya. Tapi tentu dengan proses pertanggungjawaban yang sesuai
aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jangan hanya melihat dengan kasat mata langsung kita telan, tapi kita sisih-sisihkan dulu apa-apa yang terjadi di dalamnya. Begitu saya pikir. Baik. Terima kasih, Terima kasih. Pak Kolonasi. Tadi kita mendengar bahwa bantuan yang diberikan kemudian itu tidak cukup. Artinya ada pengulangan. Kemudian besoknya orang malah minta lagi bantuan yang sama gitu. Orang-orang yang sama dan malah minta bantuan yang sama gitu. Ini kita melihat bantuan yang diberikan ini bantuan-bantuan jangka pendek. Artinya tidak memandirikan korban maupun kombatan GAM yang ada. Itu tidak bisa bantuan yang diberikan tidak bisa membuat mereka mandiri. KKR melihat ini seperti apa? Maka di sinilah kita perlu mempertanyakan ulang, dana Otsus Aceh itu kemana-mana aja. Sementara di BRA juga belum pernah menerima uang Otsus Aceh yang jelas berapa jumlahnya. Kalau ditanya sama saya, maunya kalau pemerintah RI memberikan dana 2% dari APBN untuk Otsus Aceh, kami juga BRA akan menuntut mungkin 2% dari yang diberikan ke Aceh. Kalau diberikan 7 triliun, kalau 2% dari 160 miliar setiap tahunnya, itu bisa kita laksanakan pembangunan yang tadi yang kita harapkan ketiga kelompok tadi. Ada bantuan ekonomi, bantuan sosial, bantuan pendidikan, semua bisa tercover. Tapi kalau diberikan cuma sedikit, yang minta banyak, saya pilih yang ini ribut, saya pilih ini yang ribut, akan jadinya serba salah. Maka kita juga berharap bersama-sama tadi, jangan cuma bercerita si Pula sudah terima, si Pulin sudah terima. Kita bercerita bagaimana mengisi ini harus benar, itu kan kita. Maka ada rencana kerja. Maka saya katakan BRA baru lahir kembali setelah umur 13 tahun. Baru lahir dia dengan sebuah aturan yang jelas. Jadi kita harus memakai sebuah aturan yang jelas. Misalnya seperti saya katakan tadi, ketika lahirnya pakai aturan apa. Juga tidak disebutkan apa fungsi dan tugas pokok utama. Maka ketika diberikan fungsi dan tugas utama, kita coba melakukan koneksi atau konektivitas dengan lembaga-lembaga yang lain sesuai dengan perintah yang telah diberikan. Kalau memang kita hanya berpikir saya belum dapat, minta lagi. Sekarang saya bilang ketika data masuk, kita masukkan ke dalam database, kita verifikasi. Ini uang verifikasi juga belum turun, bagaimana kita verifikasi? Kan begitu juga ada persoalan, jangan cuma kita berpikir, ada data terus. Maka juga seperti saya katakan, mungkin di KKR juga mengalami masalah ini. Mungkin akan dijelaskan oleh Pak Fuadi sendiri apa persoalan-persoalan data ini. Terima kasih, saya pikir. Terima kasih Pak Fakulasi. Nanti saya mungkin ingin Bapak menjelaskan sedikit berapa lama sudah dibahas soal Turing dan kemudian dasar apa akhirnya Turing ini yang dipilih untuk mensosialisasi atau merayakan ulang tahun perdamaian Aceh yang ke-15. Tapi sebelum Bapak jawab, saya minta tanggapan dulu dari Pak Fuadi, Pak. Tanggapan KKR terkait mungkin ada tambahan-tambahan sedikit terkait jawaban yang dua penanya tadi, Pak, sisi kedua. Baik, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Bang Rahmat. Terkait dengan masalah tumpang tindih tadi ya yang disampaikan oleh Ketua BRA. Sebenarnya menurut hemat kami di KKR itu tidak terlalu sulit, Bang Rahmat. Karena kita melakukan diskusi terkait dengan masalah pemenuhan hak korban ini dengan banyak lembaga, baik itu di Aceh maupun secara nasional maupun secara internasional. Baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Jadi sebenarnya hampir semua korban konflik itu sudah dilakukan pemenuhan haknya. Akan tetapi karena masalah data tadi yang tidak akurat, adanya tumpang tindih, sehingga para korban bisa klaim bahwa ini bantuan diberikan oleh NGO atas dasar tsunami. Ya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah pemberian bantuan kepada korban itu tidak disertai dengan pendampingan. Dan ini masalah tersendiri terhadap BRA di beberapa periode sebelumnya. Karena dalam pertemuan task force mungkin sekitar di bulan Februari kemarin,
ada pertanyaan dari Kementerian Sosial bahwa kurun waktu sekian lama sudah pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui badan tertentu itu sudah menghabiskan dana hampir 3 triliun lebih untuk mantan kombatan dan korban konflik. Tetapi lagi-lagi hal itu tidak bisa dijawab karena ya kita tidak punya data yang valid terkait dengan hal itu. Tapi saya rasa teman-teman dari Kementerian Sosial mengatakan itu karena mereka punya data sudah mengeluarkan uang sedemikian besar, baik itu melalui APBA maupun APBN. Nah, permasalahan yang kita alami ini sebenarnya lagi-lagi terkait dengan masalah data karena kita tidak melakukan verifikasi dengan baik, tidak menyimpan data dengan baik, dan ada jawaban-jawaban konyol kadang-kadang ya menggantung ketua ya kembali dari nol seperti itu. Sehingga kita ya lagi-lagi harus cari data ulang. Nah, kenapa KKR memilih harus mempunyai server, harus menggunakan jaringan-jaringan NGO yang sudah selama ini melakukan pendampingan? Karena sewaktu-waktu terjadi error dengan KKR, masih ada data-data yang tersimpan baik itu di LBH, baik itu di Kontras, maupun LSM-LSM yang ada di kabupaten kota yang selama ini mendukung kerja-kerja KKR Aceh yang sama-sama bekerja melakukan pendampingan terhadap korban-korban yang ada mulai dari ada yang 25 tahun sudah mereka melakukan pendampingan, ada yang 20 tahun, dan saya rasa ini masih tersimpan rapi juga di teman-teman LBH. Jadi sekali lagi saya mau katakan Bang Rahmat bahwa sebenarnya pemberian bantuan itu juga harus disertai dengan pendampingan karena seperti kita ketahui faktor usia, kemudian faktor keadaan menyebabkan bantuan itu apabila tidak ada pendampingan akan beralih untuk kepentingan lainnya. Ya. Misalnya dulu ada pemberian uang 25 juta seingat saya kepada mantan kombatan, tapi karena tidak dilakukan pendampingan, akhirnya itu beralih untuk kepentingan lainnya. Misalnya seperti tiba-tiba anak harus masuk kuliah, ya kan? Tiba-tiba habis sewa rumah, tiba-tiba datang surat cinta dari PLN karena sudah 3 bulan menunggak, dan ini lagi-lagi menjadi masalah tersendiri terhadap hal-hal yang seperti disampaikan oleh Ketua BRA tadi. Jadi di sini saya tidak menyalahkan Ketua BRA, tetapi ya faktor waktu itu kita belum mempunyai sebuah konsep yang bagus, tidak adanya standar prosedur yang bagus ya, untuk melaksanakan mandat-mandat yang sudah diberikan oleh negara melalui BRA waktu itu. Mungkin seperti itu Bang Rahmat. Kemudian siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pendampingan kepada korban konflik maupun mantan kombatan GAM? Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mendampingi, untuk melakukan pendampingan? Sebenarnya yang menjadi pendamping misalnya, ya kan, hari ini KKR tidak punya, ini kita cerita contoh ya Bang ya, KKR tidak punya perwakilan di kabupaten kota. Kita cuma memanfaatkan, sebenarnya bukan memanfaatkan, menggunakan relawan-relawan yang ada di lapangan yang bisa membantu bersama-sama dengan kita. Nah, kalau melihat di BRA sendiri, saya lihat mereka punya satuan pelaksana di setiap kabupaten kota. Nah, justru kalau misalnya untuk mantan kombatan sendiri tidak terlalu sulit menurut saya karena mereka masih punya jaringan komando yang sangat bagus saya lihat. Tapi untuk analisis korban konflik ini kita agak sedikit susah. Karena satu orang yang menderita zaman dahulu itu bisa jadi dia punya anak 10 dan semuanya mengklaim harus mendapatkan bantuan. Dan ini adalah masalah bagi kita dalam membuat analisa kemarin, sehingga kita membangun diskusi kembali dengan kawan-kawan, akhirnya kita mendapatkan mekanismenya seperti apa, skema penyalurannya seperti apa, skema untuk mendapatkan informasi langsung seperti apa.
kalau di BRA sendiri saya rasa ini bisa dimulai dari satpol yang ada di lapangan, Bang Rahman. Tidak terlalu sulit. Kalau memang menggunakan data-data KKR sendiri nanti, BRA juga bisa berkoordinasi langsung dengan relawan-relawan kita yang selama ini melakukan pendampingan, melakukan pengambilan pernyataan, sehingga mereka bisa mengantarkan langsung ke lapangan, karena mereka juga hampir 2 tahun ini ya masih terus bertemu, terus berkomunikasi untuk membicarakan apa hak-hak yang akan mereka dapatkan. Seperti itu, Bang. Pak Fuadi, selama ini komunikasi BRA dengan KKR itu seperti apa? Bagus nggak di lapangan komunikasinya dua lembaga ini, Pak? Jangan-jangan dua lembaga ini yang lahir dari hasil perdamaian justru tidak komunikatif nih di lapangan. Ini juga jadi masalah. Saya ke Bang Fuadi dulu, nanti sebelum jawab. Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya. Jadi lahirnya KKR itu, setelah lahirnya KKR, tiba-tiba terjadi pergantian ketua BRA. Kan? Kemudian kita bersama-sama melakukan advokasi terhadap kepentingan korban konflik waktu itu. Sampai dengan penyusunan mekanisme reparasi juga kita ikut bersama-sama. Tapi fungsi koordinasi kita cuma waktu itu tidak bisa melakukan sinkronisasi data dengan BRA. Tapi pada prinsipnya bagus komunikasi kita. Dan saat ini setelah Pak Said kembali menjadi ketua BRA, saya lihat ini ada terjadi satu kemajuan dalam komunikasi kami, Pak Rahman. Artinya apa yang telah kami usahakan selama ini, kami sudah tahu harus membawa kemana. Nah, kan, kalau dulu BRA juga melakukan verifikasi terhadap korban konflik sendiri, kita juga melakukan verifikasi. Artinya ini terkesan ada, kalau bahasa Arab, mandata ini, ada 2 mandat yang sama ini yang dimiliki oleh BRA dan KKR. Tapi hari ini BRA sendiri sudah menyerahkan bahwa mereka akan melakukan verifikasi data korban konflik yang sudah diambil pernyataan oleh KKR Aceh. Dan saya rasa ini adalah satu kemajuan yang sangat bagus untuk pemenuhan hak-hak korban ke depan. Kemudian tadi ada satu yang mungkin tidak terjawab, pertanyaan dari Bang Muslim yang ditujukan kepada Ketua BRA terkait dengan masalah Jambu Puk sendiri ya. Saya sebagai komisioner KKR Aceh dan juga bersama-sama dengan teman-teman komisioner lainnya, baik itu bersama-sama dengan teman-teman LBH dan teman-teman yang ada di Kontras, sudah berulang kali mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di Jambu Puk. Dan dalam hal ini, kenapa sampai dengan saat ini KKR Aceh belum mempunyai sikap apa-apa terkait dengan Jambu Puk? Karena khusus untuk 3 kasus besar, Jambu Puk, Rumah Gudung, dan Simpang KKA, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Polhukam, sedang mengupayakan sebuah jalur non-judisial untuk pemenuhan hak-hak mereka, agar mereka bisa mendapatkan haknya tanpa harus menunggu lama melalui mekanisme pengadilan HAM. Dan saya rasa ini juga satu hal yang sangat bagus dengan keluarnya sebuah surat dari Kemenkumham kemarin agar pemerintah Aceh melakukan verifikasi terhadap nama-nama yang sudah dikeluarkan melalui SK Kementerian Hukum dan HAM untuk segera dipenuhi hak-hak reparasi mereka atau hak-hak pemulihan mereka. Baru-baru ini mungkin sekitar 1 bulan yang lalu, tepatnya sebelum Hari Raya Idul Adha, tim terpadu itu sudah turun ke Jambu Puk, sudah turun ke Rumah Gudung dan Simpang KKA, juga melakukan fungsi koordinasi dengan bupati yang ada di 3 kabupaten itu. Dan 2 hari yang lalu ada pertemuan di Jakarta, di
di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan juga mengundang khusus untuk penanganan Jambu Kupuk dulu, sehingga ada hadir di sana Kapolres Aceh Selatan dan BIM Aceh Selatan, Kajari beserta dengan Bupati Aceh Selatan yang ikut bersama-sama membicarakan apa yang seharusnya korban dapatkan dan bagaimana mempercepat proses terhadap pemenuhan hak-hak pemulihan korban yang ada di Jambu Kupuk itu, Bang Rahmat. Terima kasih, Bang. Baik. Terima kasih, Pak Fuadi. Saya ingin ke Pak Fakhur Razi, Pak, terkait yang tadi banyak ditanyakan ini soal moge. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan singkat saja, Pak. Atas dasar apa kemudian moge ini dipilih untuk merayakan kemerdekaan, merayakan perdamaian Aceh ke-15, Pak? Baik, Pak, silakan, Pak. Seperti tadi saya katakan bahwa Hari Damai ini kan perlu diisi, perlu diberitahukan kemana pun para pihak. Kalau bukanlah sebuah pihak eksklusif yang kita memberikan, tapi juga semua rakyat Aceh harus menerima nikmat damai ini. Di nikmat damai ini, seperti saya katakan tadi, ada organisasi yang ingin menyampaikan kebersamaan di Hari Damai. Ya silakan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk seminar silakan. Ada yang menggunakan dana pribadi kelembagaan, ada yang disupport oleh pemerintah Aceh. Kan BRA juga tidak bisa melarang apabila ada lembaga atau negara, lembaga seperti KNPI, AMPI, atau yang lembaga-lembaga lainnya juga melakukan sebuah kegiatan Hari Damai, mungkin diberikan dana oleh pemerintah Aceh yang ditempatkan di SKPA yang mendukung itu. Juga begitu juga di BRA, mungkin ada 1-2 lembaga yang menempatkan anggaran di sini untuk dilaksanakan, juga kita harus laksanakan. Seperti saya katakan tadi, kalau memang yang datang mungkin karena rencana mungkin ada 500 moge yang datang 40, ya kita bertanggung jawabkannya 40 itu, kan begitu. Tidak serta-merta yang kita pikirkan yang di depan ada, tapi semua harus kita ikuti sesuai dengan kinerja yang berlaku. Satu. Yang kedua, Bila ini mungkin moge atau imbi ini kan bila satu moge itu bisa 4 satu moge bisa 4 orang yang bisa dibawa. Biasa ada krunya. Bila mereka bawa uang 5 juta satu orang, 4 orang dan 420 juta dia belanja di Aceh berputaran uang. Ini perkiraan wisata yang datang kan, kita berbuka diri lah terhadap bagaimana Aceh sekarang ini. Ini kalau kita pikir masa depannya. Tapi kalau kita kata singkat, datang bawa ambil uang pergi, kan bukan kayak gitu. Jadi kita berpikir bagaimana Aceh ini dibawa investasinya, dibicarakan di luar nyaman kok kita ke sana dengan melakukan kendaraan ini juga bisa aman. Juga dengan ada seminar-seminar juga kita corongkan keluar, bisa juga dari Kontras sendiri katakan bahwa Aceh juga sudah damai, ada 1-2 yang perlu dilakukan rekonsiliasi juga kita harus lakukan, misalnya seperti Kontras kemarin ke kantor BA minta bagaimana kita lakukan rekonsiliasi ulang di kabupaten kota, bagaimana juga seperti di Jambu Kupuk. Kalau saya pergi cari tanah kemarin ke Aceh Selatan, koordinasi dengan Bupati juga ditanyakan masalah Jambu Kupuk. Bukan urgensi itu yang harus kita bawa, tapi juga saya diserang di bagaimana kami ini. Jadi kan inilah harus kerjasama kami dengan seperti dikatakan Bang tadi harus kerjasama. Bagaimana bentuk kerjasama KKR dengan BRA? Ini juga sudah jadi koneksivitas dari tahun 2017 kemarin. Kami sudah duduk bersama bagaimana melakukan reparasi, bagaimana sistemnya, walaupun tupoksi kerjanya terus di KKR masalah verifikasi data tadi. Maka kami tidak melakukan ini. Kami akan terima nanti rekomendasi dari KKR untuk korban konflik yang tadi. Sehingga kita tidak perlu bicara lagi yang imbas kemana-mana. Tapi kita langsung terfokus kepada orang yang butuh bantuan tadi, butuh lakukan reparasi tadi. Maka ke depan pun sesuai dengan surat keputusan gubernur kemarin yang harus direhab 245 orang yang segera. Kalau nggak direhab, kalau nggak mati, meninggal, atau nggak gila mungkin. Juga kita harus perhatikan yang penuh. Kenapa kita harus mempertanyakan hal yang lain tadi yang tidak fokus misalnya. Mesti masalah digunakan anggaran untuk moge tadi.
itulah mungkin ada efek ke depan, bagaimana efek kalau dari ekonomi ada efek menetes ke bawah kan. Mungkin dengan munculnya investasi ke depan, menetesnya lapangan kerja terbuka di Aceh, dan Kebatanggam yang sudah berpendidikan bisa direkrut untuk dimasukkan ke dalam lapangan kerja yang sesuai dengan topoksi BRA, misalnya lahan pertanian harus kita berikan lahan, harus ada kebun sawit, atau ada kebun apa yang pokoknya ada kebun jagung, mereka juga diberikan bantuan ekonomi, bantuan sosial, sehingga pemulihan ekonomi ke depan juga berlangsung baik begitu. Jadi kalau kita panjang jangka pendek mungkin tidak bisa ketemu kita Aceh ini. Maka saya berharap dukungan dari Kontras juga, dari KKR juga, dari rekan-rekan PAS juga mungkin ada masukan ke kami, ada masalah lahan di Aceh Selatan, mungkin nanti jangan tumpang tindih. Yang perlu kita tahu juga RT RW di Aceh Selatan juga belum pernah berkembang dari dulu. Mungkin kantor bupati pun masih masuk lahan hutan dulu. Itu juga harus diperbaiki sebenarnya. Maka banyak hal yang perlu diperbaiki, saudara Muslim Elmiani. Mungkin begitu juga bisa kita sama-sama nanti melihat rekan-rekan kita Jambu Pupuk bagaimana bisa kita berdayakan mereka. Mohon bantu kami, mohon bantu KKR, sehingga kita tidak perlu ribut sama-sama, ini tidak bisa membangun Aceh. Ini perlu ke depan. Anak-anak, adik-adik yang masih muda ini yang membangun Aceh ke depan. Ada Muslim, ada Rahmat, ada Bang Fuadi, mungkin masih muda daripada saya kan. Ini adalah masa depan Aceh ke depan. Mari kita sempurnakan Aceh. Mari kita isi perdamaian. Maka saya kemarin ke Kapaudasa, ke Pak Pangdam, mari sama-sama Pak Ketua kita bangun Aceh, yang kita buat ribut terus. Maka di sinilah kita harus terima semua masukan dari semua unsur, semua organisasi, semua golongan yang ingin membangun Aceh ini bersama-sama. Baik. Jangan konflik lagi, mahal sekali konflik itu. Sampai ratusan triliun. Itu jangan terulang lagi. Maka dari sekarang coba kita bersama-sama membangun Aceh. Ini saya pikir dari saya sementara ini. Terima kasih Pak Fakhruzi. Saya ingin ke Pak Fuadi. Pak, silakan Pak closing statement Pak sebelum kita tutup diskusi kita sore ini Pak. Mungkin ada closing statement Pak dari Pak Fuadi Pak. Terima kasih. Gupi-gupi kali ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya rasa terhadap pemulihan hak korban ini adalah sebuah keniscayaan dan harus segera dipenuhi. Ya. Adanya budgeting, planning, dan segala lainnya itu adalah sebuah sistem. Dan sistem itu adalah kita sebenarnya yang membuatnya, manusia yang membuatnya. Saya teringat ada guru besar hukum mengatakan bahwa untuk kepentingan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, kadang-kadang sistem itu harus ditabrak. Artinya jangan nanti terhambatnya proses pemulihan terhadap hak-hak korban ini, ya jawaban dari birokrasi adalah karena sistem membatasi orang-orang di KKR yang tidak bisa melakukan e-planning, e-budgeting secara baik. 2 tahun terakhir ini kita selalu menyerahkan rencana kerja tahunan kita melalui Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh. Dan saya rasa Sekretariat BRA itu adalah orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam penganggaran, sehingga tidak mungkin mereka tidak bisa melakukan penganggaran dengan baik. Jadi harapan kami, data yang akan kita serahkan secara berkala ke depan kepada BRA melalui pemerintah Aceh, ini dapat segera dilakukan pemenuhan hak-haknya agar perdamaian ini terus terjaga dan terus langgeng. Mungkin seperti itu Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Fuadi. Pak Fakhruzi, mungkin ada closing statement terakhir Pak, mungkin dari Bapak. Seperti yang tadi, semua yang kita lakukan ini harus berkesan meminimalisir ya kesan Aceh wilayah yang berbahaya. Jadi jangan terkesan lagi bahwa kalau kita masuk ke Aceh berbahaya. Maka mari sama-sama kita bersosialisasi keluar,
bahwa Aceh sekarang sudah damai, sudah tinggal mengisinya lagi. Jadi jangan kita asyik ribut sendiri, tidak bisa membangun Aceh. Jadi begitu dari saya. Dan semoga kerjasama dengan KKR Aceh terus berlanjut sehingga apa yang kita lakukan juga menjadi harapan bersama rakyat Aceh. Juga begitu juga kepada rekan-rekan baik organisasi misalnya dari PAS juga ingin bersama membangun Aceh. Kami juga siap menerima masukan dari rekan-rekan dari Aceh Selatan, dari rekan-rekan banyak organisasi yang bersama-sama supaya bisa kita bangun. Satu lagi, BRA yang ada cuma di Aceh. Tidak ada di provinsi lain. Tidak ada di kabupaten lain. Seperti yang saudara katakan tadi, ada seperti Pak Fawadi katakan tadi, memang benar kita punya di 23 kabupaten kota, cuma satu kekurangannya. Personil kita tidak ada di sana Pak Fawadi. Maka juga bagaimana kita lakukan pendampingan bila tidak ada personil, cuma satu orang ketua Satpol. Ini juga perlu kita sama-sama meminta kepada pemerintah Aceh untuk dapat ditempatkan orang-orang yang berkualitas, atau kami juga mengangkat orang-orang yang berkualitas untuk bisa mendampingi program ke depan. Jadi maka seperti saya katakan tadi, saya datang ke Pak Gubernur, saya minta Dewan Pengarah, Dewan Pembina, Dewan Dewan Pertimbangan, saya minta tim teknis, saya minta tenaga fungsional supaya untuk apa? Supaya ke depan tidak melebar kemana-mana bantuan ini. Tepat sasaran sesuai data yang diberikan, yang kita verifikasi atau yang diberikan oleh KKR Aceh. Jadi mari sama-sama kita membangun Aceh. Terima kasih. Terima kasih Pak Fakur Aziz dari BRA dan Pak Fuadi Abdullah dari KKR. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bersedia hadir dan menyaksikan diskusi online kita. Tentu harapan masyarakat ini besar sekali terhadap perdamaian Aceh. Mereka ingin segera menyelesaikan berbagai persoalan yang masih tersisa hingga saat ini. Jika ini tidak segera diselesaikan, ini akan terus berlanjut dan saya rasa seperti lagu tadi, perdamaian ini akan berlalu sia-sia. Dan maka jangan biarkan damai ini pergi begitu saja. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya Aprizal Rahmat, moderator untuk diskusi kita sore ini. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.